Rezim Mesir merayakan rencana Trump di Gaza. Tapi atas apa mereka merayakan? Bersama pemimpin negeri Islam pengkhianat Trump berkumpul dan merayakan klaim perdamaian. Rezim Mesir merayakan rencana Trump di Gaza. Mereka menyiapkan panggung, mereka mengundang sang perancang, mereka bertepuk tangan. Tapi atas apa mereka bersorak? Pada saat yang sama, Palestina masih dijajah. Tanah mereka dicaplok, rumah mereka dirampas, kebun mereka dibakar, sumur harapan mereka diserang. Trump, pendukung utama entitas Yahudi. Trump, yang membiayai penghancuran rumah Gaza. Trump, yang menutup mata atas darah dan air mata anak-anak Palestina. Atas apa mereka bertepuk tangan? Apakah karena Gaza akan diperintah oleh Komite Transisi Buatan Asing, komite yang diawasi oleh Majelis Perdamaian di bawah kendali Donald Trump dan Tony Blair? Para penjahat perang yang penuh dengan darah kaum muslimin. Apakah itu yang disebut kemerdekaan? Ataukah penyerahan total kepada penjajah? Lihatlah isi rencana itu. Semua fasilitas militer akan dihancurkan. Semua senjata akan dilucuti. Semua bentuk perlawanan akan dihapus. Itu bukan perdamaian. Itu penyanderaan Gaza di bawah pengawasan musuh. Lebih parah lagi, Zionis tetap menguasai 53% wilayah jalur Gaza. Dari utara Beit Hanun hingga Rafah di selatan. Pasukan mereka hanya mundur sedikit, tetapi tetap berada di dalam wilayah Gaza sendiri. Sementara rakyat Gaza berpindah dari satu reruntuhan ke reruntuhan. Mereka kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan tanah airnya. Lalu untuk apa para penguasa ini berpesta? Untuk apa mereka tersenyum bersama Trump? Apakah untuk menutupi aib mereka sendiri? Ataukah untuk menyenangkan penjajah Amerika dan Yahudi? Sungguh memalukan. Dan Allah telah memperingatkan mereka dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 80. Wahai kaum muslim, wahai para tentara di negeri-negeri Islam, bangkitlah. Jangan biarkan tanah yang diberkahi ini dijual murah oleh penguasa yang berkhianat. Jangan biarkan darah para syuhada menjadi sia-sia. Kami yakin dengan janji Allah. Kami yakin khilafah Rasyidah akan tegak kembali. Kami yakin pasukan Islam akan berjihad melawan Yahudi hingga mereka binasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menjanjikan, Roma akan ditaklukkan sebagaimana Konstantinopel telah ditaklukkan. Dan jika orang-orang munafik berkata, mereka itu ditipu oleh agamanya, maka kami menjawab dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 49, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemenangan itu pasti datang, tapi bukan untuk mereka yang diam, bukan untuk mereka yang tunduk pada penjajah. Kemenangan itu bagi mereka yang berjuang dengan ikhlas dan keyakinan, hingga datang hari yang dijanjikan. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Dan di hari itu bergembiralah orang-orang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 4 hingga 5.